Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang sebuah mimpi ya. Artinya apa? Berapapun umur kalian, jangan pernah takut bermimpi. Jadi impian itu bukan sekedar hanya milik anak-anak atau remaja ataupun orang yang masih muda, tetapi orang yang sudah tua pun kalian tetap harus berani bermimpi. Nah, mimpinya tentu saja berbeda ya guys. Ini bukan mimpi tidur tapi adalah mimpi masa depan yang ingin kita gapai. Ada pepatah yang mengatakan mulailah dari yang akhir. Jadi ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita mungkin ada yang studi, kita mulai dari yang akhir. Target kita itu apa ya? Ketika kita misalnya bekerja, ketika kita mulai dari yang akhir, berarti nanti akhirnya itu saya harus seperti apa, income saya berapa, kehidupan saya nanti seperti apa. Ketika kita sudah misalnya sedang berstudi, ya kita mulai dari akhir. Studi kita itu nanti hasilnya apa yang harus kita capai itu kan. Ada goal-goal tertentu yang harus kita capai, dan itu kita tentukan di awal, kita buat di awal, kemudian kita tulis dalam buku impian atau dream book. Jangan takut guys ketika impian kalian itu mungkin kelihatan besar, tetapi dengan semangat, kemudian dengan tekad yang bulat, dengan kekuatan, dengan berserah diri kepada yang maha kuasa, insya Allah impian-impian itu akan terwujud. Nah, problemnya adalah banyak orang yang takut untuk bermimpi guys. Ketika penghasilan kalian misalnya cuma 1 juta sebulan, kalian bermimpi 10 juta sebulan, itu gak masalah. Tapi kalau kalian takut, ya gak mungkin tercapai. Tetapi kalau kalian bermimpi, insya Allah penghasilan saya 10 juta sebulan, maka alam bawah sadar di otak kita, otak kanan ini kita akan bergerak. Otak ini akan bergerak aktif dan mencari solusi. Bagaimana caranya mewujudkan impian-impian itu? Apalagi kalau energi vibrasi kita, tubuh kita itu sudah sangat positif, sangat bagus, maka peluang-peluang yang datang itu akan bertubi-tubi. Pintu-pintu rezeki akan dibukakan, kemudian kita akan mencari, oh ternyata ini ya ada peluang, di sini ada peluang, di sini ada peluang. Tetapi manakala kita takut untuk bermimpi, ya sangat kecil sekali artinya kalian akan menggapai tujuan hidup kalian. Misalnya kalau kalian penghasilan sudah 1 juta, pengen 10 juta tapi tidak punya bermimpi ke 10 juta, maka ya nggak akan sampai. Kalau yang sudah penghasilannya 10 pengen 20 juta, bermimpilah, buatlah target dream book kalian. Ketika ditulis di sebuah buku bahwa target kita adalah mencapai penghasilan 20 juta sebulan. Setelah tercapai 20 juta sebulan misalnya, kita pengen lebih naik lagi 50 juta atau 100 juta, kita tulis di dream book itu. Kita tulis, alhamdulillah ya Allah, penghasilan saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena penghasilan saya sudah 10 juta sebulan. Atau alhamdulillah ya Allah, saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena penghasilan saya sudah 100 juta sebulan. Walaupun itu belum tercapai, kalian tulis di dream book itu seperti itu, sudah tercapai, maka alam bawah sadar ini akan merespon dengan jalan-jalan yang tidak kita ketahui. Bukankah Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah seperti prasangka hambanya? Kalau hambanya itu berprasangka baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ketika kita berprasangka, insya Allah kita bisa melakukan itu. Kita bisa mendapatkan penghasilan 2 juta sebulan, 10 juta, atau bahkan 100 juta sebulan. Kita berprasangka, kemudian kita berikhtiar, kemudian kita berdoa kepada Allah, mudahkanlah ya Allah. Maka alam semesta ini akan mendukung kita semua atas izin Allah. Dan kita akan menemukan beberapa peluang-peluang yang mungkin selama ini kita abaikan ya. Banyak orang ya ketika peluang datang diabaikan, diremehkan. Ini cuman receh gitu kan. Ini cuman receh. Aku pengen yang lebih besar lagi. Ketahuilah guys bahwa yang receh, yang kecil-kecil ini
kalau kita kumpulkan akan menjadi besar. Bukankah ketika kita memulai sebuah bisnis itu mulainya dari receh? Kalau misalnya teman-teman yang di bisnis apotek misalnya jualan Decolgen, Neosep itu kan receh ya. Keuntungannya paling cuma 300 atau 400 perak. Receh. Tetapi kalau volumenya banyak, kuantitinya banyak, 1000 misalnya, 1000 kali transaksi, 1000 kali 400 sudah 400.000 kan lumayan. Jadi jangan remehkan yang ringan-ringan, yang receh-receh ini. Nah, ketika kita mempunyai mimpi yang besar, kemudian kita tulis dalam buku itu, kemudian kita baca, kita yakini, benar-benar kita yakini setiap hari, setiap sebelum tidur itu kita baca itu. Alhamdulillah ya Allah, saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena penghasilan saya 10 juta sebulan. Alhamdulillah ya Allah, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur karena penghasilan saya 100 juta sebulan. Itu benar-benar kita tulis, kemudian kita hayati. Maka kemudian setelah itu kita tidur berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Itu insya Allah dengan seperti itu setiap hari kita lakukan, maka alam bawah sadar itu akan mencatat bahwa kita sudah dalam kondisi seperti itu. Akhirnya apa? Vibrasi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita itu benar-benar bahagia, benar-benar happy. Nah, setelah itu karena vibrasi kita positif, maka peluang-peluang usaha dan lain-lain itu akan datang kepada kita dan kita akan tambah bersyukur lagi. Ketika kita tambah bersyukur lagi, maka nikmat itu akan ditambah. Bukankah Allah mengatakan bahwa ketika kita bersyukur, maka kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak bersyukur atau kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Oke guys, pesannya adalah jangan takut untuk bermimpi. Mimpi apapun, dan tulislah di dalam buku. Di dalam buku ditulis di situ mimpi-mimpi kalian apa. Kalau bisa semakin detail semakin bagus. Misalnya kalau penghasilan kalian pengen 10 juta sebulan, ditulis 10 juta sebulan itu kamu pengen apa, ini mungkin pengen untuk bersedekah, pengen membantu orang tua, pengen untuk menyekolahkan anak-anak di pendidikan yang bagus, ingin mungkin berinfak ke masjid, ke panti asuhan dan lain-lain. Kalau penghasilan kalian 100 juta sebulan, ditulis itu yang detail, pengen beli apa, gaya hidup kalian seperti apa, kalau bisa yang positif. Dan ini penghasilannya kita impikan adalah penghasilan yang halal ya guys, bukan penghasilan yang aneh-aneh dari judi online, dari mafia dan lain-lain, enggak. Jadi kita dalam mimpi kita itu sudah kita tulis bahwa alhamdulillah ya Allah, saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena penghasilan saya secara halal dan legal 100 juta sebulan atau 10 juta sebulan. Yang paling mendekati yang kalian rasa dalam hati itu pas itu yang mana? Jadi silakan, dan jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu akan mengarahkan kalian, membuat kehidupan kalian akan lebih baik lagi, dan kalian akan menjadi pribadi yang termotivasi, pribadi yang baik, pribadi yang terbuka, positif, dan jauh dari hal yang negatif. Dan ketika hal-hal yang negatif pun datang, dia akan ternetralisir dengan sendirinya karena kita punya vibrasi yang positif. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bagi kalian yang baru sampai di channel Desuki ini, silahkan subscribe, like, dan share. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.